Salahuddin menemukan rombongan asli pimpinan Mulhem yang membawa para Beylar menuju Mesir dan menyergapnya. Sementara itu di sisi lain, Karatekin justru masuk ke dalam perangkap Elisa. Dengan begitu, misteri semua permainan yang dibikin Bernard akhirnya terpecahkan. Salahuddin berada di jalan yang benar untuk menyelamatkan para Beylar. Sedangkan Karatekin lagi-lagi apes, ia jatuh ke tangan Elisa. Namun kali ini, Karatekin tidak memberontak, ia senang disandra oleh wanita. Hanya Albis yang ia suruh kembali ke suku memberitahu keluarganya. Sementara itu, Salahuddin hampir selangkah lagi menyelamatkan para Beylar setelah menghabisi Mulhem. Namun kemudian datang Bernard yang mengubah segalanya. Sebab ketika mereka sedang asik bertarung, kereta yang berisi para Beylar dibawa kabur oleh anak buah Arslan Shah. Karatekin pede mengatakan kepada Elisa bahwa ia tahu dirinya sangat mencintainya. Tiba-tiba datang berita bahwa para B dibawa kabur anak buah Arslan Shah. Hal itu membuat semua fokus untuk menyergap rombongan tersebut. Nah, yang beruntung menemukannya terlebih dahulu adalah Bernard dan Elisa. Temur, anak buah Arslan Shah, pun dikalahkan. Para B jatuh ke tangan mereka. Elisa bahkan memberikan bonus untuk Bernard, yaitu Karatekin. Hal itu tentu saja menambah kekuatan mereka untuk bisa melakukan apapun. Sementara itu di istana, Sultan Nureddin mulai khawatir Salahuddin belum ada kabar. Sirkuh pun ia perintahkan untuk mencarinya. Begitu juga dengan di Boru, Ismet Hatun menanyakan kepergian Karatekin. Sementara Gok Cicek merahasiakan kepergian Arslan Shah. Salahuddin menemukan Temur dalam keadaan terluka parah dan memberitahu bahwa para B disandra oleh Bernard. Arslan Shah muncul dan justru menyalahkan Salahuddin sebagai penyebab semua ini. Pertempuran hampir pecah karena sama-sama emosi, namun Sirkuh datang. Di sisi lain, Mefdud mulai gatal dengan berita yang ia dengar. Ia lantas memutuskan untuk menemui Sultan. Salahuddin menceritakan kepada Sirkuh apa yang telah dilakukan oleh Arslan Shah. Namun sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mengejar rombongan yang membawa Beylar. Karatekin menyalahkan para Beylar kenapa keluar dari Damaskus. Namun kemudian ia juga dibalas kenapa dia juga ditangkap. Karatekin beralasan itu adalah strateginya untuk bisa melarikan diri. Namun sejauh yang ia coba ternyata tetap gagal. Arslan Shah kembali ke Boru dengan membawa Temur yang terluka. Hal itu membuat Ismet Hatun penasaran di mana Karatekin. Arslan Shah mengatakan jika semua ini kesalahan Salahuddin, Karatekin disandra Bernard. Sultan Nureddin emosinya memuncak mendengarkan cerita dari Sirkuh. Mefdud bahkan menyodorkan diri untuk memberinya pelajaran sebab ini menyangkut Gaza. Namun ternyata Sultan ingin turun tangan sendiri. Sebelumnya, Salahuddin memerintahkan anak buahnya untuk memblokir jalan menuju Al-Quds. Akibatnya, Bernard tidak bisa menuju ke sana. Dia dan rombongannya diserang oleh pasukan pemanah. Alhasil, Bernard memutuskan untuk mundur dan menuju kastil Templar terdekat. Diam-diam Karatekin membuat simbol agar ada yang bisa menemukan dirinya. Sementara itu, Arslan Shah berbohong mengenai situasi yang terjadi. Dia membebankan semua kesalahan kepada Salahuddin sehingga bisa memanfaatkan para pasukan Beylar. Menurutnya saat ini mereka harus bisa merebut Gaza agar bisa ditukar dengan pemimpin mereka. Ismet Hatun akhirnya mendapatkan kabar yang sebenarnya dari Albis mengenai Karatekin. Di luar, Sultan Nureddin datang namun sudah dianggap tidak berwibawa lagi. Sebab para pasukan Beylar telah dipengaruhi oleh Arslan Shah. Salahuddin bisa membaca simbol sehingga mengetahui keberadaan para Beylar. Arslan Shah mendesak Sultan untuk menukar Gaza dengan para Beylar. Jika tidak, maka mereka sendiri yang akan merebut Gaza. Disinilah Ismet Hatun mulai dilema, ia juga harus menyelamatkan Karatekin. Sementara itu, perjalanan Salahuddin ternyata tidak mulus karena Bernard telah menyiapkan jebakan. Ismet Hatun mendesak Sultan untuk melakukan segala daya upaya. Namun jika itu dirasa tidak membuahkan hasil, ia pun didesak memberikan Gaza. Arslan Shah sangat ambisius. Ketika keponakannya baru sembuh dari sakit, ia pun disuruh bangun dan diajak untuk merebut Gaza. Turan Shah menjenguk keluarganya sekaligus mengucapkan bela sungkawa atas kematian Surya Hatun. Dia pun kemudian diperingatkan jika situasi sedang tidak kondusif, para Beylar diculik. Para pasukan Beylar yang dipengaruhi oleh Arslan Shah memaksa masuk Gaza. Namun tentu saja semua itu hanyalah tipuan.
Begitu gerbang dibukakan dan mereka berhasil masuk, mereka justru menyandra. Arslan Shah dengan bangga mengatakan bahwa Gaza kini adalah miliknya. Karate Kid mengatakan kepada para bailar bahwa sebentar lagi mereka akan diselamatkan. Namun ocehannya itu justru menjadi bahan tertawaan. Ketika Salahuddin sudah semakin dekat dengan rombongan para bailar, tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Gaza direbut oleh Arslan Shah. Tentu saja ia mundur untuk mengurus yang lebih penting. Sultan Nureddin merasa tersudut. Semua mendesaknya untuk memberikan Gaza. Sementara saat ini ia baru mendengar bahwa Gaza telah direbut oleh Arslan Shah. Alhasil, Sultan bergegas untuk menemuinya, mempertanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Arslan Shah menghendaki bahwa Gaza ditukar dengan para bailar. Tentu Sultan Nureddin sangat kesal dan memperingatkan dirinya bahwa Bernat tidak bisa dipercaya. Namun Arslan Shah terlalu pede bahwa ia bisa mengatasi semuanya. Di perjalanan, Salahuddin bertemu dengan Turan Shah dan memberitahu bahwa Gaza telah jatuh ke tangan Arslan Shah. Asfahani datang atas perintah Sultan membawa Turan Shah untuk menghadap. Ismet Hatun mulai khawatir dengan keselamatan Karate Kid. Sementara itu, Bernat kembali menemui Victoria dan memamerkan bahwa ia telah memiliki para bailar. Dia pun mengutarakan rencananya dan sebentar lagi Gaza akan jatuh ke tangan mereka lagi. Sultan marah besar kepada Turan Shah yang dianggap lalai dalam bertugas sebagai gubernur Gaza. Hal ini membawa mereka dalam situasi sulit. Turan Shah dicopot dari jabatannya dan diusir. Salahuddin meminta izin Sultan untuk menyelamatkan para bailar. Jika itu tidak memungkinkan, maka mereka akan menunggu saat transaksi. Saat ini Arslan Shah dan Bernat bertemu untuk mencapai kesepakatan bahwa besok Gaza akan ditukar dengan para bailar. Sultan mempertimbangkan rencana Salahuddin. Meskipun ini sangat sulit, tentunya mereka tidak mau kehilangan Gaza dan para bailar. Di sisi lain, Ismet Hatun bertemu dengan Victoria untuk meminta Karate Kid. Victoria memberikan syarat agar Ismet Hatun membujuk suaminya, memberikan Gaza secara sukarela, serta tidak menyerang Al-Quds. Intermezzo, hubungan antara Urfali dengan Sofia semakin intens. Bahkan Urfali membujuknya untuk segera menemui Umar Mela dan bersyahadat. Tampaknya bisa ditebak bahwa keduanya akan berakhir bahagia. Mefdud mendatangi Arslan Shah untuk meminta Gaza secara baik-baik. Namun Arslan Shah justru membujuknya agar dia mau menjadi prajuritnya yang setia. Dia juga tahu jika sebelumnya hubungan antara Mefdud dengan Sultan sangat buruk. Namun kali ini dia salah. Mefdud telah bersumpah setia dengan kakaknya. Dia mengancam jika Gaza tidak dikembalikan, maka ia akan siap berperang. Karate Kid dan para bailar sengaja dijamu oleh Bernat. Di situ mereka diberitahu bahwa mereka akan ditukar dengan Gaza. Sontak semua marah, namun tentu saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Malam hari, Arslan Shah sudah memulai dengan rencananya bahwa ia hanya akan menipu Bernat. Dan apapun yang ia usahakan hanya demi kekuasaan. Bernat meyakinkan Victoria jika jalan yang ia tempuh sudah benar. Setelah Gaza berhasil mereka rebut, maka Al-Quds juga akan ia lindungi. Malam itu, Salahuddin benar-benar galau. Ia berdiskusi dengan teman-temannya untuk mencari solusi. Sementara itu, Turan Shah justru menemui Arslan Shah untuk bersumpah setia kepadanya. Sebagai orang yang dibuang Sultan, tentu saja Arslan Shah menyambutnya dengan baik. Jika mereka saling mendukung, maka mereka akan semakin kuat melawan Sultan Nureddin. Ismet Hatun kebingungan, tidak tahu cara menyelamatkan Karate Kid. Satu hal yang ia bisa lakukan hanyalah membujuk Sultan agar memberikan Gaza. Namun ia sendiri juga sadar itu bukanlah hal mudah. Gaza saat ini ada di tangan Arslan Shah. Sementara itu, Karate Kid merasa bosan ketika disandra. Seperti biasa, ia membuat keributan hingga membangunkan Elisa. Kudru Hatun mulai ikut campur dengan urusan Ismet Hatun. Dia menyayangkan seharusnya seorang Hatun memperkuat suaminya, bukan melemahkan. Konflik ini pun semakin rumit karena menyangkut keselamatan orang. Karate Kid mengacak-acak istana, minta ditunjukkan di mana lokasi gudang penyimpanan anggur. Keributan itu benar-benar mengusik ketenangan Elisa. Hingga akhirnya ia pun keluar kamar untuk menenangkan situasi. Hanya saja Karate Kid terlalu bengal dan licin. Ia berhasil mengelabui orang-orang dan menuju gudang minuman.
Karena takut ketahuan, Karate Kid masuk ke dalam tong yang berisi dengan anggur. Selain membuatnya aman, ia juga cukup puas karena telah mencicipinya. Namun setelah keluar dari gudang minuman itu, dia mengikuti Bernard dan teman-temannya sehingga mendengarkan percakapan mereka. Ternyata Bernard juga hanya ingin menipu Arslan Shah. Setelah Gaza ia dapatkan, para bailer tidak ia berikan. Lagi-lagi apes bagi Karate Kid, ia berhasil kembali ditangkap oleh Bernard. Keesokan harinya, hari barter tiba. Salahuddin membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Karate Kid memberitahu para bailer bahwa mereka hanya akan ditumbalkan. Namun mereka tidak percaya ucapan Karate Kid tersebut. Salahuddin akan masuk ke Gaza melalui lorong rahasia. Gaza sendiri dipercayakan penuh kepada Turan Shah selama Arslan Shah melakukan barter. Dan langkah pertama yang dilakukannya adalah menangkap Salahuddin dan teman-temannya. Namun ada yang aneh, pasukan yang dibawa Turan Shah adalah pasukan Zengi. Di sisi lain, Urvali membawa pasukannya memata-matai Bernard dan para bailer. Mereka tiba di luar Gaza. Bernard akan masuk, sedangkan Elisa dipercaya menjaga para bailer. Salahuddin marah kepada Turan Shah karena menganggapnya sebagai pengkhianat. Berbeda darinya, Turan Shah justru dipuji oleh Arslan Shah karena berani menangkap saudaranya sendiri. Baginya, kesetiaan seperti ini tidak boleh diabaikan. Karate Kid mulai lagi dengan cara liciknya. Ia berhasil membebaskan diri dan membebaskan para B juga. Namun Elisa menyadari pergerakan mereka itu lalu mengeceknya. Sementara itu Arslan Shah berhadapan dengan Bernard. Mereka tidak saling percaya. Masing-masing menyuruh mereka menyodorkan apa yang mereka punya terlebih dahulu. Di penjara bawah tanah kejutan terjadi. Turan Shah membebaskan Salahuddin dan kawan-kawan. Dalam sebuah kilas balik, ternyata terjadi kesepakatan bahwa Salahuddin menyuruh Turan Shah untuk memperbaiki diri. Dia memang pantas disalahkan Sultan atas hilangnya Gaza. Namun bukan berarti kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Urvali panik ketika menyaksikan Karate Kid membebaskan para bailer, bahkan menyandra Elisa. Terpaksa Urvali membantu Karate Kid padahal belum waktunya. Namun seperti yang sudah kita duga, selama pertempuran, Karate Kid mengajak para bailer untuk kabur. Arslan Shah mendapatkan kabar dari mata-matanya bahwa para bailer dibawa kabur Karate Kid. Justru Bernard mendapatkan kabar itu belakangan. Alhasil, ia pun memilih mundur untuk mengejar Karate Kid. Begitu juga dengan Arslan Shah. Sementara itu, Turan Shah juga menginformasikan hal ini kepada Salahuddin yang kemudian ikut mengejar. Karate Kid mengajak para bailer untuk terus berjuang melawan tentara kafir. Bernard mengumpulkan pasukannya dan bergabung dengan Elisa. Sementara di sisi lain, Arslan Shah tidak mau kalah. Ia tidak mau kedahuluan mendapatkan para bailer. Beruntung bagi Bernard dan Elisa, mereka menyaksikan Karate Kid dan para bailer. Hanya saja, Karate Kid mengajak para bailer untuk menyelamatkan diri masing-masing. Hanya saja, Karate Kid kembali menemui kesialan, terpojok di pinggir tebing. Bernard dan pasukannya mengepung. Karate Kid mengajak mereka bertarung 1 lawan 1. Gerard dan Gaspar diminta maju duluan. Karate Kid bisa mengatasi mereka. Sedangkan para bailer ditemukan oleh anak buah Salahuddin. Namun baru akan menyelamatkan diri, mereka dihampiri oleh Arslan Shah. Salahuddin sedang berlari menuju keberadaan Karate Kid. Sementara saat ini Karate Kid sedang bertarung dengan Bernard dan kalah. Akan tetapi Bernard masih membutuhkan Karate Kid hidup. Tiba-tiba tanpa diduga, Temur memanah Karate Kid dari belakang. Salahuddin yang datang sendirian menyaksikan hal itu dan merasa tidak tega. Anak panah kedua dilesatkan Temur mengenai perut Karate Kid yang membuatnya jatuh dari tebing. Nah, apakah yang akan dilakukan Salahuddin dan apakah Karate Kid masih hidup? Saksikan kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.